إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Ngangsu Nahwu. Belajar Nahwu itu asik. Part 3 dengan tema pengertian dan pembagian i'rab. Oke, langsung saja. Ini saya akan bacakan dulu dari sumbernya, yaitu kitab Matan Jurumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi utawi ki iku bab nerangake i'rab. Al i'rabu utawi i'rab wa ya i'rab. Tagyiru awakhiril kalimi iku owahe pira-pira akhir kalimat nikhtilafil awamili krana bedane pira-pira amil ada khilati kang mlebu alaiha ing atase al kalimi. Lafdon ing dalam lafate au takdiron utawa ing dalam kira-kirane. Wa aksamuhu utawi pira-pira dumdumane i'rab arbaatun iku papat. Wahya utawi arba'ah rafun iku rafa wa nasbun lan nasab wa khafdun lan jar wa jazmun lan jazm. Falil asma'i mongko iku tetep kedue pira-pira isim. Min dalika saking mengkono-mengkono arba'ah arrafu utawi rafa wa nasbun lan nasab wal khafdu lan jar. Wala jazma lan ora ana jazm iku maujud fiha ing dalam asma. Walil af'ali lan iku tetep kedue pira-pira fi'il min dalika saking mengkono-mengkono arba'ah arrafu utawi rafa wa nasbu lan nasab wal jazmu lan jazm. Wala khafdu lan ora ana jar iku maujud fiha ing dalam af'al. Yang artinya i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang masuk, baik dalam segi lafadz, nampak, atau takdiri, kira-kira. I'rab dibagi menjadi 4, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm. Untuk kalimat isim bisa dimasuki i'rab rafa, nasab, dan jar, sedangkan jazm tidak bisa. Untuk kalimat fi'il bisa di-i'rab rafa, nasab, dan jazm, sedangkan jar tidak bisa. Oke, di sini saya akan menerangkan lebih detailnya, yaitu yang pertama adalah i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan amil-amil yang masuk, baik perubahan tadi dalam segi lafadz atau nampak atau takdiri, dikira-kirakan. Seperti contoh lafadz ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Oke teman-teman, dari 3 contoh ini fokus kita adalah pada lafadz zaidunnya, pada lafadz zaid. Lafadz zaid ini, dari 3 kalimat ini, lafadz zaid ini perhatikan harokat huruf terakhirnya. Yang pertama yaitu zaidun dengan cara di dhammah tanwin. Yang kedua zaidan dengan di fathah tanwin. Yang ketiga zaidin dengan di kasrah tanwin. Nah, perubahan dun dan din inilah yang dinamakan i'rab, yaitu perubahan akhir kalimat. Maka dia bisa berubah mengapa? Karena dia disebabkan perbedaan amil yang masuk. Nah, amil itu apa? Amil adalah yang mengamalkan, yaitu yang menyebabkan lafadz tersebut itu bisa dibaca dun, dan, atau bisa dibaca din. Itu yang dinamakan amil. Contoh di sini zaidun. Mengapa dia bisa dibaca zaidun atau di dhammah? Karena dia amilnya adalah ja'a. Zaidun ini menjadi fa'il, maka dia harus dhammah. Zaidan ini dibaca fathah, mengapa? Karena amilnya adalah ra'aitu. Marartu bi zaidin dia dibaca kasrah, mengapa? Karena amilnya marartu bi. Nah, perubahan dun dan menjadi din ini yang dinamakan i'rab, yaitu perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan amil yang masuk. Oke, kemudian dalam i'rab perubahannya itu ada 2, yaitu bisa perubahan dalam segi lafadz, perubahannya itu maksudnya nampak,
atau takdiri kira-kira. Maksudnya nampak itu bagaimana? Nampak yaitu secara lafadznya, secara tulisannya itu dia memang nampak berubah, harokatnya nampak berubah. Seperti contoh di sini, ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Nah, perubahan dun dan din dengan domah tanwin, fathah tanwin dan kasrah tanwin ini kan nampak sekali dia berubah. Harokatnya memang nampak berubah. Nah, oleh karena itu ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin ini dinamakan perubahan i'rab dalam segi lafdi atau lafad, yaitu perubahannya nampak. Kemudian yang kedua perubahan dalam segi takdiri, yaitu kira-kira. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu dia dikatakan takdiri, dikira-kirakan, i'rabannya dikira-kirakan itu karena secara lafadznya, secara tulisannya dia itu seperti tidak berubah, tetapi hakikatnya dia itu berubah. Seperti contoh di sini ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Contohnya lafadz Musa, Musa ini dia seakan-akan tidak berubah, lafadznya tetap Musa. Kemasukan ja'a dia juga Musa, kemasukan amil ro'a itu juga Musa, kemasukan marartu bi dia juga Musa. Seakan-akan dia tidak berubah. Tetapi hakikatnya dia itu berubah. Kok tahu berubah? Iya, karena amilnya ini berbeda-beda. Berbeda dengan contoh yang di atas. Contoh zaidun, dia bisa dibaca dun di domah tanwin karena dia amilnya adalah ja'a. Kemudian ini dan karena amilnya ra'aitu. Zaidin karena amilnya maror tubi. Dia bisa berubah. Nah, perubahannya itu nampak. Nah, ini secara lafadznya tidak nampak, tetapi hakikatnya dia berubah. Kok tahu berubah? Karena ya dilihat amilnya. Begitu. Kalau alasannya lagi, Musa ini mengapa kok Musa? Dimasukkan ja'a ya Musa, kemasukan ro'a itu juga Musa, kemasukan maratu bi juga dibaca Musa. Mengapa kok demikian? Karena ini adalah berupa isim maksur, yaitu kalimat yang akhirnya berupa alif layinah, alif bengkong jatuh setelah harokat fathah. Begitu. Berarti Musa dikatakan i'rab takdiri karena secara lafadznya kelihatannya dia tidak berubah, dikira-kirakan i'rabannya, tetapi hakikatnya dia itu berubah, itu i'rab takdiri. Oke. Kemudian i'rab itu dibagi menjadi 4, yaitu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar dan i'rab jazm. I'rab rafa itu tanda aslinya dhammah, i'rab nasab tanda aslinya fathah, i'rab jar tanda aslinya kasrah, i'rab jazm tanda aslinya sukun. Oke. Kemudian dalam kalimat isim itu bisa di'irabi 3, yaitu i'rab rafa, i'rab nasab dan i'rab jar, sedangkan i'rab jazm tidak bisa. Nah, dalam kalimat fi'il itu bisa di'irabi juga 3, yaitu rafa, nasab dan jazm, sedangkan jar tidak bisa. Contoh kalimat fi'il yaitu lafadz yadribu, ayyadriba dan lam yadrib. Yadribu, ayyadriba, lam yadrib ini adalah fi'il mudhari'. Nah, contoh yang pertama yaitu yadribu fi'il mudhari'. Dia di'irabi rafa. Nah, karena dia tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Ayyadriba, yadriba di'irabi nasab karena kemasukan amil nawasib an, tanda nasabnya dengan fathah. Lam yadrib adalah fi'il mudhari' di'irabi jazm. Mengapa kau di'irabi jazm? Karena kemasukan amil jawazim lam, tanda jazmnya dengan sukun. Nah, dari 3 contoh ini menandakan bahwasanya kalimat fi'il itu bisa di'irabi rafa, nasab dan jazm, sedangkan jar tidak bisa. Kemudian contoh kalimat isim yaitu ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Zaidun di sini di'irabi rafa karena menjadi fa'il dari ja'a, tanda rafa'nya dengan dhammah. Ra'aitu zaidan, zaidan di'irabi nasab karena menjadi maf'ul bih dari ra'aitu, tanda nasabnya dengan fathah. Marartu bi zaidin, zaidin di'irabi jar karena kemasukan huruf jar ba, tanda jarnya dengan kasrah.
Dari 3 contoh ini menandakan bahwasanya kalimat isim itu hanya juga bisa diirabi 3 saja, yaitu i'rab rafa, nasab, dan jar, sedangkan jazm tidak bisa. Nah, kemudian dari kesimpulan ini dan dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya untuk i'rab rafa dan i'rab nasab itu bisa masuk pada kalimat isim dan juga bisa masuk pada kalimat fi'il, atau biasanya dikatakan i'rab mustarok, yaitu bisa masuk kalimat isim dan kalimat fi'il. Kemudian kalau i'rab jar itu khusus masuk pada kalimat isim atau mukhtas bil ismi, khusus untuk kalimat isim. Kalau i'rab jazm itu khusus masuk pada kalimat fi'il atau mukhtas bil fi'li. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga teman-teman semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون